Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada pada minggu pertama bulan Mei 2024. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang nanti akan saya sampaikan dan kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami merindukan lawatan Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah, kami perlu firman yang berkuasa dalam hidup kami, untuk membawa kami pada kehidupan yang terus lebih dalam pengenalan kami akan Engkau, yang akan memulihkan dan membaharui kami. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya mau baca menjadi renungan kita dalam kitab Yesaya pasal 6, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Saya mau bicara tentang kita adalah pribadi yang diutus. Tulisan yang kita baca ini adalah tulisan dari Nabi Yesaya. Ketika dia mendengar suara Tuhan, siapa yang akan kuutus? Lalu Yesaya merespon, ini aku, utuslah aku. Ayat ini dia hanya berhenti sampai kepada Yesaya saja. Tetapi ayat ini juga pun sampai kepada saudara sekalian. Dari sekian banyak rencana panggilan Tuhan dalam hidup, termasuk dalamnya adalah dia memanggil kita untuk diutus. Diutus untuk apa? Menjadi utusan seperti apa? Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengutus saya dan saudara ada di bumi ini. Tuhan mengutus saya dan saudara hadir di dunia ini, saudara-saudara, untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi garam. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan mengutus dia. Dia pergi sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Begitu juga dengan saya di era sekarang ini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kekristenan adalah orang yang diutus. Saudara mungkin akan bertanya, seperti apa yang dimaksud dengan diutus itu? Diutus untuk satu tugas dan tanggung jawab yang mempermuliakan Tuhan. Tidak hanya sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis, tetapi setiap kita dipanggil untuk melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab sebagai utusan Tuhan. Saudara, dalam tugas pekerjaan yang berbeda-beda, dimanapun saudara ada, di sana saudara diutus. Saudara sebagai seorang guru, saudara diutus oleh Tuhan sesuai dengan bidang saudara sebagai guru. Saudara sebagai pedagang, Tuhan utus saudara sebagai seorang pedagang dalam bidang saudara sebagai pedagang. Saudara sebagai seorang dokter, Tuhan utus saudara sebagai seorang dokter dalam profesi saudara sebagai seorang dokter. Untuk tujuan apa? Untuk menjadi berkat bagi mereka-mereka, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, sehingga di dalam kehidupan kekristenan tidak ada alasan dalam kita untuk kita mau berkata tidak. Sebab dalam kehidupan kita, tadi saya katakan, ada tanggung jawab. Tuhan mengutus saya untuk pergi. Alkitab katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita sebagai utusan yang disuruh Tuhan untuk pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi berkat bagi lingkungan dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, saudara-saudara. Dan sebagai seorang utusan yang diutus oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan memperlengkapi engkau oleh rohnya. Sehingga dimanapun engkau pergi dan berada, tadi saya katakan untuk engkau menjadi berkat di sana, saudara-saudara. Amin. Alkitab mengatakan dalam kitab Matius berkata begini, pasal 5. Kamu adalah garam dunia. Ini juga adalah bagian dari panggilan kita. Diutus untuk menjadi garam. Ini menganalogikan kehidupan kekristenan menjadi garam bagi dunia. Artinya adalah kehidupan yang bisa berdampak. Garam itu adalah unsur untuk penyedap masakan. Kalau nggak ada garam, sebuah masakan nggak sedap, nggak enak. Maka perlu ada garam, saudara-saudara. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Amin. Menjadi penyedap bagi lingkungan. Diutus untuk menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain.
saudara-saudara. Nah, kata firman, kamu adalah garam dunia. Maka janganlah menjadi tawar. Engkau diutus untuk pergi menjadi garam. Selanjutnya, garam juga adalah anti pembusukan. Ketika ibu-ibu masak, maka ditaruh garam supaya tidak terjadi cepat pembusukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau diutus untuk pergi di mana sesuai dengan bidang saudara masing-masing untuk menjadi penyedap di sana, saudara-saudara. Untuk tujuan apa dia di sana, saudara-saudara? Kalau terjadi sebuah pembusukan, engkau hadir di sana, engkau sanggup untuk membawa suasana yang menyenangkan. Amin. Lalu kemudian selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kamu diutus untuk menjadi terang yang dapat dinikmati cahayanya oleh orang lain. Artinya engkau berdampak kepada orang lain untuk supaya yang gelap ini bisa mendapat terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di waktu yang terbatas ini saya mau sampaikan kepada kita. Saya mengacu dari Matius pasal 5 di sini dalam hal utusan sebagai orang yang diutus. Jemaat saudara dimanapun berada, saudara adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan. Engkau sebagai sopir, engkau diutus sebagai sopir dalam tugas dan tanggung jawabmu untuk menjadi berkat bagi penumpang, bagi orang lain. Kau sebagai seorang mahasiswa, engkau diutus di kampusmu untuk menjadi garam dan menjadi terang di lingkungan di kampusmu. Apa dalam profesi saudara-saudara sekalian? Maka saya percaya tergenapi apa kata firman Tuhan. Utuslah aku. Tuhan mengutus saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan tolong jemaat Tuhan agar mereka terus dikuatkan, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk dapat mengemban tugas. Saya adalah utusan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya adalah utusan Tuhan untuk saya dapat mengerjakan segala sesuatu demi kemuliaan akan nama Tuhan. Ayat terakhir dalam kitab Matius 5. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kehidupan keluarga dalam rumah tangga pun juga demikian. Saudara, engkau mungkin akan bertanya, bagaimana keberadaanku? Aku hadir, ya, di tengah-tengah keluargaku, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Jangan engkau lupa, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, ya, engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Engkau juga pun adalah pribadi yang diutus. Jadi berkat dalam kehidupan keluargamu. Amin, saudara-saudari kasih Tuhan. Sebab apa kata firman Tuhan? Demikian terangmu bercahaya di depan semua orang. Dan orang dapat mengambil sesuatu nilai yang baik, nilai positif. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus menerangkan firman-Nya dalam kita, untuk kita menyadari saya adalah utusan Tuhan. Kemanapun pergi, saya adalah utusan Tuhan. Yakinkan itu. Maka ketika engkau yakinkan itu, dimanapun engkau pergi, engkau gak takut, engkau gak khawatir, engkau gak cemas. Karena dimanapun aku pergi, aku berada, saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan untuk saya adalah utusan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya adalah utusan. Bukan kebetulan, saudara-saudara. Saya ada di sini, saya ada di sana, saudara di sini, saudara ada di sana. Bukan kebetulan. Tuhan utus saudara di sana. Jadi berkat. Dan engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami adalah utusan Tuhan hadir di dunia ini untuk jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Kami adalah utusan Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dari Tuhan. Kami adalah utusan-utusan Tuhan untuk kami tunjukkan pribadi sebagai pribadi yang menyenangkan bagi orang. Dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua kami umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, agar mereka senantiasa dicerahkan hati untuk mereka memahami arti dari panggilan hidup sebagai utusan-utusan yang dari Tuhan. Kemanapun pergi ke ujung bumi sekalipun, Tuhan Engkau ada di sana. Tuhan Engkau yang mengutus di sana. Tuhan Engkau juga yang memperlengkapi kami. Terima kasih lawat jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mereka diberkati oleh Tuhan dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan.